Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari, Stambuk 08320200088, kelas C4 Manajemen Produksi dan Operasi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Masliaten Risau Adam, SP, MSI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang contoh pengelolaan karyawan pada perusahaan pertanian dan bagaimana mereka melakukannya. Sebagian besar dari kita selalu merasa sakit kepala jika sudah dihadapkan oleh cara mengelola karyawan, padahal yang membutuhkan jasa karyawan ya kita sendiri. Jika karyawan sulit diatur atau tidak bekerja semestinya, berarti ada sesuatu yang salah pada manajemen perusahaan kita. Hal yang paling mudah ditemukan adalah tidak adanya sistem pengelolaan karyawan yang memadai dibandingkan dengan sistem produksi, sistem pemasaran atau sistem keuangan. Sistem pengelolaan karyawan memang dapat dikatakan lebih jelimet. Ini dapat dimaklumi mengingat yang diatur adalah manusianya. Jika kita telaten, cara membuatnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ada beberapa pilar pengelolaan karyawan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama, membuat visi dan misi usaha. Karyawan adalah orang yang asing bagi usaha kita. Mereka masuk ke perusahaan kita dengan tujuan untuk bekerja, tidak mengetahui sama sekali maksud dan tujuan kita mendirikan usaha itu. Jika kita tidak memiliki visi dan misi yang dapat dibaca dan dimengerti para karyawan, maka mereka hanya akan bekerja menuruti perintah kita saja, tanpa pernah berusaha bekerja untuk mencapai tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Yang kedua, membuat struktur organisasi usaha. Bisnis tidak sama dengan dagang. Dagang bisa kita tangani sendiri, namun bisnis memerlukan organisasi bisnis. Supaya teratur, organisasi bisnis tersebut perlu dibuatkan struktur organisasinya. Struktur organisasi itu bisa dibuat yang paling sederhana, hanya terdiri dari 3 orang, sampai struktur organisasi perusahaan besar yang melibatkan ratusan orang di dalamnya. Yang ketiga, membuat deskripsi pekerjaan karyawan. Jika posisi karyawan sudah ditentukan dalam struktur organisasi usaha, maka langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi pekerjaan karyawan. Yang keempat, membuat peraturan perusahaan. Banyak usaha yang didirikan dan dibesarkan oleh pemiliknya hanya mengikuti urus air mengalir saja. Usaha-usaha seperti ini cenderung sulit berkembang karena hambatan manajerial. Untuk itulah kita sebagai pemilik harus tanggap untuk mulai mengatur internal perusahaan kita. Dan yang terakhir, membuat peraturan disiplin karyawan. Karyawan itu manusia biasa dari berbagai latar belakang. Di Indonesia, etos kerja dan kedisiplinan menjadi penghambat utama kemajuan. Mayoritas utama hanya menunggu gaji bulanan dan seringkali mengabaikan kewajiban. Untuk itulah diperlukan aturan disiplin karyawan. Tujuannya adalah supaya kita tidak rugi menggaji mereka dan mereka bisa memanfaatkan waktu kerja yang tersedia untuk menghasilkan karya. Tanpa aturan disiplin ini, kita akan kesulitan mengatur karyawan jika jumlahnya lebih dari 10 orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.